Jadi apa ya, nggak ada sales tuh bukan sesuatu yang apa ya, apa biasanya di masyarakat itu tabu lah ya. ya apa ya, kamu sales ya sesuatu yang kurang menyenangkan dipicingkan misalnya. sebelah mata Iya, biasanya dunia. padahal sebenarnya sales ini semua orang juga pasti seorang sales. Bahkan sampai sekelas owner atau CEO pun sebenarnya masih sales. Iya, gitu. bayangkan seorang startup dia kan juga sales, bagaimana investor mau masuk. Itu kan lagi menjual perusahaannya. Itu udah kelas kakap. Berarti. Jadi tinggal kita berada di level mana. Cuma memang kasta tertinggi seorang sales adalah ketika dia bisa mengenalkan sebuah produknya itu tanpa harus dia bercerita tentang produk itu dan harga. Jalan keajaiban. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang sales marketing nih yang udah melalang buana dalam dunia salesmanship dan marketing hadir di sini. Pak Rosi sehat? Sehat. Woy, luar biasa. Gimana nih? Mas Fakhri? Alhamdulillah. Mas Rosi dulu pernah jualan apa aja gitu sebelum akhirnya sekarang pegang dalam dunia emas dan aset-aset lah berbau produk-produk premium. Nah, boleh cerita Mas Rosi, dulu awalnya tuh pernah jualan apa aja sih gitu pengalamannya? Nah, kayaknya seru deh. Silakan Mas Rosi. Oke. Makasih waktunya. Iya. Udah selesai belum? Oke. Yang pertama adalah dulu waktu kuliah. Jadi berawal dari kuliah itu saya masih ingat di mana dosen memberikan penawaran. Siapa di sini yang mau jadi penanggung jawab fotokopi gitu. Oke. Saya dengan senang hati, saya Pak gitu. Karena saya tahu fotokopi rata-rata teman-teman itu pasti per lembarnya itu 120-an. Wah. Dan saya tahu di mana tempat fotokopi yang harganya itu bisa 60. Nah, artinya saya sudah ada profit 60 kurang lebih saat itu. Ini bukan sales ya, ini sharing tentang bagaimana saya melihat peluang. Ya, jadi dari fotokopi itu ya bisa dibilang pertama saya akhirnya dapat fotokopi modul itu gratis, yang kedua dapat profit dari situ. Oke, selisihnya lumayan itu ya. Iya. Terus yang kedua kalau di dunia jadi teman mahasiswa aja udah dianggap ini ya dulu prospek lah ya. Iya, prospek. Jadi memang saya melihat peluang di situ. Jadi berawal dari kuliah. Ya. Jadi kuliah itu saya melihat peluang bahwasanya teman-teman ini kan ternyata sering banget fotokopi. Nah, karena seringnya fotokopi, akhirnya saya mengajukan diri untuk membantu teman-teman dalam ketidakmudahannya dalam fotokopi. Kan ada orang yang pengennya terima beres dan lain sebagainya. Tapi saya senang di situ ketidaknyamanan mereka. Peluang buat saya. Oke. Terus kemudian pernah juga waktu kuliah itu, singkat cerita saya pernah jual buah naga. Jual buah naga. Ya, jadi waktu itu di kala kuliah, ya artinya saya waktu kuliah itu bisa dibilang tidak ada bantuan orang tua sama sekali. Jadi memang pure murni bagaimana saya besok bisa bayar kuliah semesteran dan seterusnya. Nah, singkat cerita waktu itu dekat dari tempat saya itu ada kebun buah naga yang sangat luas. Saya menawarkan diri ke pemiliknya, saya bantu jualin. Dan ternyata caranya waktu itu sangat mudah sekali. Saya gabung di sebuah grup. Waktu itu masih sistemnya Yahoo Group kayak gitu. Terus kemudian masih sistem Blogspot. Belum ada WA lah ya. Iya, belum ada WA. Mailing list. Iya, masih sistem inilah orang bergerombol di sebuah grup gitu. Nah, saat itu saya gabung di sebuah grup tentang budidaya buah naga. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di situ. Jadi ada orang bertanya, bagaimana ya cara budidaya buah naga? Nah, karena nggak ada yang jawab, saya inisiatif buka Google. Cara budidaya buah naga. Google memberikan jawaban, saya paste di grup itu. Terus bagaimana ya caranya biar buahnya banyak? Itu juga nggak ada yang jawab, jadi saya jawab. Nah, setelah saya jawab semua pertanyaan mereka, baru saya menawarkan produk. Jadi kami menyediakan produk buah naga bla 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 gitu. Dengan jumlah suplai yang tidak terbatas, kemudian juga harga jauh lebih murah. Jadi singkat cerita saat itu saya dapat dari mitra yang dekat tempat saya itu 14.000, saya jual 25.000.
Nah, hanya gara-gara saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu, mereka menganggap saya guru. Wah. Menganggap saya expert di bidang itu. Iya. Ya. Akhirnya waktu kuliah itu terjadi pembelian mulai dari bibit, dari buah. Semua ya? Iya, dari semuanya kena. Oke. Bahkan ada satu waktu ada 12 bis rombongan dari karena melihat saya aktif di grup itu, dia nelpon, Pak Rozi, saya besok 12 bis dari Unilever sedang acara trip ke Jogja, mau mampir ke kebun buah naganya. Itu saya panik di situ, kebunnya milik orang lain. Terus saya juga nggak pernah ke situ. Ya udah, akhirnya saya kondisikan dengan namanya Pak Ridwan ini. Tapi bagi orang sales ini justru tantangan ya? Iya, tantangan karena pertama kita sejauh ini kan kebun bukan punya kita, terus kita hanya bantuin untuk pasarin. Ya, saya langsung infokan ke pemiliknya, Pak, nanti ada 12 bis dari Unilever akan berkunjung ke lokasi. Kebun? Ya, ke kebun gitu. Jadi Bapak bantu, jika mereka menanyakan saya sedang keluar kota. Gitu. Jadi saya memang nggak di lokasi gitu. Nah, itu contoh, dan dari buah naga itu memang transaksinya besar sekali. Artinya dari buah naga itu saya berbisnis akhirnya jualan angkringan waktu itu mencoba. Jadi dari satu bisnis buah naga tadi bisa untuk yang lain. Wow. Ya, saya bikin angkringan, terus bikin usaha apalagi itu budidaya kolam, budidaya lele dalam kolam. Jadi saya nyewa kolam-kolam warga yang nggak kepake, itu kita budidaya 20.000 ekor lebih di berapa banyak kolam. Terus itu semua dari modal buah naga. Jadi dari hasil buah naga tadi itu rutin orang melakukan pembelian sekitar ada yang 2 kuintal, ada yang gede di masa itu. Iya, di masa itu 200. Untuk urusan mahasiswa udah lewat lah ya. Iya, makan udah nggak Indomie lagi berarti ya setiap hari. Ya kurang lebih begitulah. Makanya ketika kuliah lagi presentasi di depan teman-teman itu, HP selalu bunyi, Pak saya sudah transfer, tolong bantu cek gitu. Jadi itu keluar masuk dari orang. Jadi sejak mahasiswa udah nggak begitu peduli nilai ujian ya. Iya, betul. Yang penting nilai transaksi gitu. Ya karena itu tadi kita kuliah bukan pakai uang orang tua. Jadi ada strong way-nya lah ya. Ya, jadi kita berpikir bagaimana besok bisa bayar kuliah gitu. Jadi orang sales kalau mau cepat closing emang harus punya alasan kuat ya. Ya, iya betul sekali. Jadi urusannya perut nih gimana nih besok gitu. Iya. Kalau nggak ada alasan di balik kita melakukan sesuatu, maka kita nggak akan maksimal gitu. Maka kenapa strong way-nya kalau dulu teman-teman di jam istirahat mereka hangout kemana, nonton dan lain sebagainya, saya enggak. Saya nyari peluang usaha waktu itu. Makanya kenapa? Karena berpikir bagaimana besok bisa bayar kuliah dan ya seperti biasa untuk kebutuhan pokok hidup. Dan nggak ada aibnya lah. Ya. Kan orang profesi sales itu ya, itu kan banyak yang menghindar ya. Padahal sebenarnya everybody of us tiap kita kan sebenarnya jual. Ya kan minimal ngejual ya skill dirinya sendiri gitu kan. Oke, dan itu nggak melulu dengan produk, ternyata Mas Rozi tadi bisa mulai dari jasa gitu kan. Jasa. Tapi kuncinya di sini sih secara sederhana, ini kan Mas Fakri juga lama kecimpung dunia marketing nih. Yang beliau lakukan ini sudah di marketing evolusi yang 1.0, 2.0 nih. Dia kalau yang diobrolin tadi lebih ke customer centric ya. Oh gitu. Jadi, ya. Dia ngelihat apa kebutuhan dari customer kayak gimana. Akhirnya dicocokin buah naga nih. Akhirnya dia masuklah ke komunitas-komunitas yang membutuhkan produk itu. Secara marketing ya masuk ke 2.0. Baik mahasiswa yang butuh fotokopian lebih murah ataupun orang yang butuh naga. Nah, itu dicari. Dari situ sih. Kan kalau di 2.0 itu akhirnya muncul 4P ya. Product, place, promotion. Sama price. Bauran pemasaran orang sebut pemasaran kayak gitu tuh dari 2.0. Secara nggak sadar ya Pak Rozi sedang melakukan apa yang disebut dengan marketing 2.0 sebenarnya. Secara nggak sadar. Gaya banget ya. Iya. Anak-anaknya teman-temannya masih pada kuliah ekonomi gitu kan. Dia udah praktek. Sudah praktek langsung. Oke loh. Nggak pakai learning by doing. Terus doing by doing. Yang penting cuan. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Itu dulu yang penting apa yang bisa dilakukan gitu. Terus berlanjut setelah itu masih berkutat dalam dunia salesmanship. Iya, sebenarnya sebelum kuliah itu kan selesai dari sekolah
SMA atau dari pondok lah waktu itu saya sempat jadi sales. Jadi sebelum kuliah tuh ya? Ya sebelum kuliah. Jadi saya sempat jadi sales 3 bulan. Dan di situ kita di training selama seminggu. Selama seminggu kita hanya diajarin kata selamat pagi. Jadi pagi pak, terus selama seminggu sampai nanti ketemu intonasi yang pas. Itu biar apa? Ya nanti kita akan langsung bisa auto. Ternyata kunci resep rahasianya yang diajarkan oleh sales itu, kita bagaimana ketika bertemu dengan orang baru itu langsung sefrekuensi. Bahkan di situ saya diajarin bagaimana ketika kamu nanti, kan ini kebetulan yang kita pasarin adalah mesin cuci, namanya Lux. Dengar? Itu harganya 12 jutaan di zaman itu. 2006. Tahun berapa tuh? 2006. Harganya 12 jutaan kurang lebih. Terus sama Aquaguard. Aquaguard itu air dari keran langsung bisa diminum. Itu satunya 7 jutaan. Jadi kebayang itu udah premium banget saat itu ya? Udah premium. Makanya kita diajarkan bagaimana bukan mengenal produk, tapi lebih ke itu tadi, bagaimana membangun hubungan yang baik dulu dengan konsumen. Makanya dengan kata pembuka awal, ya ibaratnya kalau kemarin saya pelajari itu ternyata ini masuknya dalam kategori welcoming gitu. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Sampai ketemu yang tepat itu? Yes. Jadi menurut Pak Rusdi yang paling tepat gimana selamat pagi itu? Ya, kita lihat dulu dia lagi apa nih. Gitu. Karena ternyata, karena sales ini kan kita jam 7 pagi sudah di drop di sebuah perumahan, kita jalan, alat demonstrasi sudah ada, mesin cuci itu kita geret tuh. Ya, dan ternyata kita juga diajarin bagaimana melihat orang sekilas langsung tahu kita harus selamat pagi atau assalamualaikum. Jadi cukup dengan melihat pernak-pernik yang ada di sekitar rumah itu. Misalnya di depannya dia jelas nulis sholawat atau apa, ini muslim. Saya salam before apa gitu kan. Jadi kita langsung assalamualaikum. Tapi kalau kita melihat di situ netral, maka pakai selamat pagi. Ini door to door ya? Door to door. Teruji banget berarti kalau udah mulai. Jadi kebayang door to door dulu sepatu sampai jebol gitu. Jadi perjuangan sekali saat itu. Berapa kali? Udah nggak kehitung kali ya? Tolak sama customer. Saya pernah disiram ini. Apa namanya? Air raksa enggak? Bukan. Jadi ada satu waktu saya diturunkan di sebuah perumahan, terus ada orang lagi nyiram. Nyiram taman. Iya, lagi nyiram kebun. Salahnya karena cara kita menyapa. Jangan pernah tanya ke aktivitas yang sedang dia lakuin gitu. Pagi Pak gitu. Lagi nyiram ya Pak? Udah tahu lagi nyiram masih nanya. Kamu sales ya? Udah. Jadi proses-proses awal itu ya nggak gampang. Bagaimana kita mengenalkan sebuah produk kepada orang lain. Apalagi sebenarnya ternyata kalau udah produk yang premium, jangan pernah ngomongin produk. Ya karena bangun dulu engagement gitu. Saya pribadi akhirnya closingnya pun gara-gara semua proses sampai akhirnya itu saya bilang ciamik lah. Kenapa saya bilang ciamik? Karena dari mulai saya datang itu orangnya muslim karena di depannya ada tulisan assalamualaikum. Ketemu ternyata dia pensiunan. Pensiunan, dipersilahkan masuk ke rumahnya, kemudian saya lihat foto-foto anaknya semua yang TNI. Jadi saat itu saya kalau dalam istilah premium selling itu kita memuji atau memberikan setoran. Jadi bikin orang itu nyaman sama kita dengan pujian-pujian yang bikin dia happy. Yang endingnya dia nggak akan pernah tanya harga barang yang kita bawa. Jadi saat itu saya hanya muji anaknya, bahwasanya anaknya sudah jadi angkatan laut kebetulan. Dia bangga dengan excited cerita tentang anaknya ini. Dan pas saya mau izin pamit, kamu jualan apa gitu? Itu Pak. Ya sudah saya beli satu tanpa nanya harga dan lain sebagainya. Jadi saya closing itu dari satu orang. Closing dari orang ternyata dia juga masih orang Jawa Timur gitu. Jadi ada pertemuan titik temunya Jawa Timur setelah digali. Jadi memang bangun dulu kesamaan dengan mereka. Sama halnya kayak sebuah naga tadi kan sebenarnya saya membangun kesamaan dulu dengan mereka. Dengan gabung di grup mereka nanya saya jawab juga tentang buah naga gitu. Terus baru kemudian mereka trust dengan produk apapun yang kita mau jual gitu. Tadi saya garis bawahin tuh
Jangan ngomongin harga di awal. Kalau dia nanya harga gimana? Nah, kalau dia nanyain harga di awal, kita jawab, tapi kita kembalikan lagi ke pujian-pujian lagi, membangun engagement lagi dari awal. Kan ada 7 proses yang harus dilalui ketika kita menjual. Mantap nih. Produk premium. 7 proses dalam menjual produk premium. Betul. Nah, boleh di-share Mas Rozi? Oke. Yang pertama percaya kepada Allah. Percaya pada Allah. Yang pertama mengharukan sekali. Iya. Ini bukan rukun iman ya. Marketing langit ini. Enggak. Yang pertama adalah namanya welcoming. Nah, jadi apa yang saya lakukan dalam proses menjual mesin cuci tadi itu adalah proses welcoming yang pas. Ketemu, nanyakan nama bapaknya, kemudian saya juga berusaha terhubung dengan keluarganya. Anaknya ternyata sekarang ada yang jadi angkatan laut, yang lain sudah kerja di mana, sudah bikin bisnis apa, bangun kedekatan dalam proses welcoming. Karena welcoming itu pondasi awal untuk sebuah proses penjualan gitu. Dan kalau welcomingnya itu nggak kita bangun dengan baik, ibaratnya proses kita perkenalannya tidak baik, maka akan roboh gitu. Akan roboh dalam struktur 7 komponen dalam menjual produk. Yang pertama setelah welcoming, kita mengenal dia, tanggal lahirnya kalau perlu, kita simpan di kalender, hari-hari penting dia, keluarga-keluarga dia misalnya. Harus itu? Iya penting, welcoming. Kalau kita pengen membangun hubungan yang baik dengan konsumen gitu. Tapi orang sales bukan yang penting itu adalah closing ya Mas? Yes, nanti kan closing tetap ada. Berapa banyak orang dari awal ngomongin harga, berarti ini sudah transaksional. Karena sebenarnya kalau sudah produk premium sudah nggak ngomongin lagi tentang harga, karena kan mereka yang penting nyaman, cocok, ya sudah nggak lagi ngomongin harga, karena ibaratnya mereka beli kita. Kalau di sini beli perusahaan misalnya, terbangun engagement yang baik dengan perusahaan, selama kita bisa memberikan welcoming yang baik kepada mereka. Macam-macamnya apa welcoming tadi tuh, kita tahu nama dia, setiap ngobrol sebut nama dia. Baik Pak Agus, baik Pak Arif dan seterusnya. Jadi pada saat welcoming pastikan kita tahu keluarga dia, pastikan kita tahu kapan dia tanggal lahirnya, kesukaan dia, hobi dia dan sebagainya. Itu proses awal kita membangun frekuensi dengan mereka. Akrab lah biar akrab ya. Akrab. Itu proses identifikasi awal. Itu harus seberapa banyak kita ngasih tadi bahasa setoran ya? Iya, setoran itu pujian. Gitu maksudnya. Ibaratnya pujian-pujian baik itu ke yang bersangkutan, ke anaknya, ke aktivitas dia, komentari semua hal yang bagus. Setulus mungkin itu ya pokoknya. Iya, setulus mungkin. Semakin banyak setoran, semakin harga itu gelap. Kenapa kayak gitu? Ya karena logikanya seperti dia apa? Satu sudah nyaman dengan kita, tapi ada proses berikutnya, tidak langsung closing. Iya. Karena ada 7 tahapan. Yang pertama welcoming. Soalnya kan kita mau narik nih dari dia nih. Iya betul. Mau ngambil istilahnya uangnya lah ya, untuk deal, make a deal with us gitu kan. Iya juga sih. Logikanya gimana kita mau ngambil kalau kita nggak ada setorannya ya di bank itu gitu kan. Jadi memang kita harus puji dulu. Iya. Apalagi harus gemuk dulu berarti nih. Betul. Rekening kita nih ya. Maksudnya tabungan untuk memuji dia. Iya. Memuji pun juga orang tahu ini fitnah atau pantas Mas Rozi suka muji ya. Gitu. Ada maunya. Ada udang di balik bakwan. Makanya harus orang bisa bedain mana pujian yang berupa fitnah sama pujian yang benar-benar tulus. Iya. Ya. Tapi ini sebisa mungkin emang ya kita tulus. Gitu ya. Jadi tulus dan kita tahu berapa menit kita ngobrol dengan dia. Kalau memang jangka panjang, ngobrolnya dia juga nggak diatur waktu, kita nyaman untuk bangun stepnya tadi. Setelah welcoming ada proses berikutnya. Tangga berikutnya adalah namanya qualification. Ya, setelah welcoming baru qualification. Di qualification inilah kita langsung tahu dia ini kategorinya orang rasionalis atau emosional. Kita langsung tahu nih. Ya. Biasanya orang rasionalis ngomongin data, angka, fakta gitu-gitu. Kalau emosional tentang nyaman, kemudian tentang ya
emosional lah, happy dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau langsung kita by case ya. Kalau di MR ini kan produk premium di antara emas, dinar ataupun properti gitu. Nah, contoh di kedua itu gimana untuk melihat kualifikasi orang ini gitu. Atau ini boleh nih, Mas Fahri bisa dijadikan calon customer nih. Misalnya Mas Fahri, dia konsumen dari sebuah properti. Kan kita anggap kita sedang bertemu dia, mengenal dan dia ada ketertarikan di dunia properti, kita sudah welcoming, tanya namanya Mas Fahri, dari mana rumahnya, oh saya Depok misalnya, terus kemudian keluarganya berapa, oh saya istri 4, anak 16 misalnya. Itu contoh saja misalnya. Dia happy lah dengan itu gitu kan, kelihatan kejantanannya gitu kan, happy, lalu jadi habis itu terbangun, kita tahu dulu nih, hobinya misalnya dia, oh saya suka melukis gitu atau suka mancing. Nah, kita udah tahu nih A sampai Z tentang dia. Baru kita qualification tentang bidang yang mau kita tawarkan, properti. Baru ngobrol properti. Nah, kualifikasi gimana? Cari dia rasional atau emosional. Proses kualifikasi Fahri apakah dia masuk emosional atau rasional adalah pada saat kita tanya properti. Mas Fahri sebelumnya pernah beli properti. Ini ada proses identifikasi namanya konsumen pain. Konsumen pain lah. Ngerasain betul bagaimana rasa nggak nyamannya dia. Gitu. Jadi namanya konsumen pain, baru kita giring nanti namanya konsumen gain. Biasanya kan tadi persoalan jadi tantangan bagi orang sales. Nah, ini persoalan nggak nyaman dia, painnya di mana di properti ini gitu ya, dicari dulu. Kita identifikasi nggak nyamannya dia apa. Misalnya sekarang saya tinggal di rumah tipe 36, saya pengen rumah yang lebih besar. Ini satu. Terus yang kedua akses yang sekarang saya pengen deket tol, ini nggak gampang ke tol. Langsung aja gimana? Coba kita tanya. Mas Fahri, sekarang kalau boleh tahu untuk rumahnya yang ditinggali tipe berapa misalnya? Tipe 36. 36. Saya pengen punya rumah yang di atas itu misalnya gitu kan? Enggak, nanya dong, aneh mau. Ya udah, manro buka. Dia nanya sendiri, jawab sendiri. Ya udah. Karena ini panjang untuk tanya jawab nih. Sortesnya aja. Case sort gitu, mengidentifikasi dia nih apa tadi, rasional atau emosional? Rasional atau emosional. Dari pain kan tadi. Kemudian untuk rumah yang diinginkan seperti apa? Boleh tahu Mas Fahri? Saya pengen rumahnya itu yang minimalis, tapi dekat masjid. Dekat masjid. Tapi minimalis. Minimalis dekat dan dekat masjid. Untuk akses jadi persoalan nggak untuk Mas Fahri? Akses kalau bisa sih deket tol ya. Deket tol. Jadi gampang kemana-mana. Terus hal apa yang tidak disukai dari yang ada saat ini? Dulu pernah Pak, saya punya rumah deket ini tempat pembuangan sampah. Deket pembuangan Masya sampah. Allah. Itu baunya. Nah itu saya nggak pengen kayak gitu lagi. Berarti rumah yang jauh dari tempat pembuangan sampah lah ya. Sekarang rumah ideal yang diinginkan seperti apa oleh Mas Fahri? Ya itu sih, yang minimalis, yang dekat masjid, yang kalau bisa di sekitar perumahannya itu kayak banyak pohonnya, banyak tumbuhannya hijau, hijau dan aman pasti ya. Aman pastinya. Buat keluarga. Saya langsung bisa simpulkan dia emosional. Satu, dia nggak ngomongin tentang harga. Dia nggak ngomongin tentang tipe, nggak ngomongin tentang di dalamnya. Yang dia pikirkan apa? Kenyamanan, jauh dari tempat sampah, itu semua berbau emosional, tentang happy, bahagia, bla bla bla. Harga nggak masalah soalnya buat saya. Jadi dari beberapa pertanyaan itu semudah itu. Jadi ibaratnya tanya dulu konsumen pain-nya apa. Contoh orang nyimpan emas. Pak, sekarang case-nya. Boleh diceritakan Pak pengalaman kurang menyenangkan dalam Bapak menyimpan emas. Saya biasanya kalau jualnya nggak gampang. Ini konsumen pain, nggak nyaman ini. Terus yang kedua suka ada biaya tersembunyi misalnya. Pajaknya. Pajak. Terus apalagi nih? Rasa nggak nyaman nyimpennya. Itu proses kita identifikasi. Kita berusaha hadir memposisikan sebagai dia yang nggak nyamannya itu tadi. Baru hadirlah solusi. Gitu. Solusi itu dari kita. Jadi kita ya as a solver di situ ya. Iya, tapi belum kita keluarkan di situ karena ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya. Kan tadi ini kalau orang sales biasanya pengen segera closing tuh buru-buru tuh. Itu bahayanya. Nggak boleh. Kita ibaratnya tahapannya harus kita ikuti. Menarik. Welcoming, qualification, menganalisa dia rasional atau emosional,
Ya, nanti dari sini langsung kelihatan apakah dia ini tipe yang jangka pendek atau jangka panjang kalau memang mau beli barang kita. Langsung analisa. Kan ada dua nih. Rasional jangka pendek atau jangka panjang. Maksudnya dia orang tipe rasional tapi ada kebutuhan beli jangka pendek. Orang rasional tapi ada kebutuhan beli jangka panjang. Ini kan tadi udah emosional. Ya. Cuma kita belum tanya kapan kebutuhan dia untuk kita wujudkan rumahnya. Nah, setelah proses qualification, tahap berikutnya adalah presentation. Disinilah kita hadir sebagai solusi, bahwasanya kita punya value yang dia cari tadi. Nah, baru setelah presentation ada tahap berikutnya namanya demonstration. Nah, saat presentasi itu kita perlu menyampaikan produk A to Z nggak? Bukan. Sampai saat misalkan Mas Dinar gitu kan. Ini Pak kita dari mulai dari 1/4 sampai 2-3 kita selesaikan semua presentasinya atau gimana tuh? Kita fokuskan dengan yang dia sebutin tadi. Oh, itu pentingnya identifikasi. Iya. Jadi kita hadir di persoalan dia. Dia kan tadi ngomong tentang sampah. Omongin itu lagi di presentation bahwasanya tempat kita jauh dari tempat sampah. Jadi langsung ke value produk kita yang related dengan apa yang dia tadi pengen jauhin gitu ya, sampah dan sebagainya, yang deketin masjid gitu-gitu ya. Betul. Jadi tadi sampai di mana ya kita? Identifikasi, kualifikasi. Oh, ini presentasi sesuai dengan hasilnya. Jadi setelah kita anggap kita lagi tur merasakan konsumen pain-nya dari Fahri sebagai konsumer properti yang tidak nyaman, tinggal di rumah yang nggak deket sama masjid, terus tinggal di rumah yang deket sampah, pembuangan sampah, di situ kita hadir sebagai solusi. Bahwasanya kita bisa pastikan di tempat kita, dia bisa kita berikan yang aksesnya dekat sama masjid. Gitu. Terus jauh dari tempat pembuangan sampah. Gitu. Fokus ke tempat dia gitu. Fokus ke pain sama. Iya, pain tadi, presentation tadi, baru kemudian demonstration. Demonstration itu kalau produk kita properti, ya kita ajak datang ke tempatnya, merasakan feel dengan lokasi yang kita tawarkan. Kalau jualan emas, kasih sampel, kasih dummy, orang pengen lihat, itu namanya demonstration. Jadi harus fisiknya itu harus bisa dirasakan oleh konsumen ini ya. Iya. Baru setelah demonstration ada proses namanya negotiation. Sebelum ke nego, Mas Rozi, sorry. Proses demonstrasi tadi kan kalau bentuknya properti kunjungan. Betul. Survei. Jadi survei itu memiliki posisi yang sangat strategis kalau dalam dunia properti, jualan properti ya. Betul. Kayak kita kafling itu berarti ya orangnya harus sampai di survei ke lokasi kaflingnya. Dia bisa tahu di mana plotting tanah dia dan sebagainya, itu kayaknya keniscayaan gitu kan. Betul. Kalau dalam dunia emas dia pegang fisik. Iya. Artinya toko fisik itu penting juga. Ya, hadirkan demonstrasi gimana coba menambah orang trust dengan sebuah barang yang kita tawarkan. Potensi closingnya jauh lebih tinggi ketika barang itu hadir depan dia. Iya sih. Berapa banyak sekarang coba dari orang misalnya menawarkan emas, dia bawa misalnya 10 dinar. Apa yang dia bawa kecenderungannya itu yang dibeli. Oh iya, benar. Nah, makanya jangan pernah kita menunjukkan sampel yang pecahan kecil gitu. Iya. Kalau bisa dijentrekkan ini ya. Iya. Kalau bisa langsung paket eksklusif. Iya. Jadi biar mereka bayangannya ya kamu ini produk terbaik yang kamu bisa beli. Mungkin ini gitu. Kayak apa? Mobil juga ya. Kalau mobil itu kan sales mobil, apalagi mobil ini harus test drive. Ya, test drive itu. Jadi orang ngerasain gitu. Wah, iya. Demonstrasi. Karena dari situ timbul semua tuh, karena dia emosional, perasaan happy, bahagianya keluar semua. Tapi kalau udah orang rasional, ngomongnya dengan sesuai dengan angka. Akses tol, kemudian berapa meter dari tol gitu ya. Kepastian selesai. Terus kalau dia rasional, maka ketika dia nanya akses dengan tol, itu jangan pernah bohong gitu. Karena dia juga akan cek. Misalnya nih, kurang lebih 5 menit, tapi perginya malam. Nah, maksudnya kasih dia yang rasional dari sisi angka. Jadi 2 kilo. Berapa kilo? Ya, itu konkret tuh. Itu data, dia ngecek by data. Karena rasional. Kalau udah emosional, dia nggak akan nanya. Iya. Jadi setelah tadi demonstrasi baru masuk ke negosiasi. Biasanya kalau welcomingnya bagus, negosiasi ini tutup mata. Ke alot lah intinya, gampang lah ya. Betul. Makanya nanti kalau pas negosiasinya alot, balikin lagi ke welcoming. Nambahin lagi. Welcoming lagi. Berarti deposit kita untuk memuji dia ya kurang gitu. Kalau negosiasinya alot, balikin lagi ke welcoming, ya ingetin hobi dia. Ada biasanya kalau produk
eksklusif, closingnya nggak dalam satu kali pertemuan biasanya. Jadi memang terjadi, tapi biasanya ada butuh proses. Namanya juga orang membangun trust, apalagi produk bukan 1.000, 2.000 gitu. Jadi produk eksklusif jualannya harus dengan cara inklusif gitu. Betul. Jadi harus jangan kita salesnya merasa eksklusif juga. Produknya boleh eksklusif, justru karena produk eksklusif, personality kita harus inklusif. Ya as friend lah, temen gitu kan. Jadi setelah negotiation baru terakhir sales. Terakhir goal closing sales di paling akhir. Makanya sekarang berapa banyak para pedagang, para pengusaha ngomongin di awal harga. Orang kalau ngomongin harga itu udah pasti barang murah. Itu. Maksudnya dari awal ya. Makanya kenapa kalau kita datang ke sebuah pameran mobil yang harganya miliaran, nggak akan ada nempel harga. Apalagi beli satu dapat dua gitu kan. Iya. Makanya nggak akan ada nulis 2 miliar, 3 miliar, nggak ada. Pasti secara eksklusif disampaikan itu. Kalau kita udah tahu produk yang kita tawarkan di atas miliar, maka berikan benefit welcoming-nya lebih banyak. Karena itu pondasi. Kalau orang misalnya langsung kita tawarin produk, dia tipe emosional, misalnya langsung beli, maka yang terjadi jika produknya tidak sesuai, komplainnya jauh lebih dahsyat orang yang emosional. Iya sih, biasanya gitu. Karena dia merasa gue udah bayar mahal ibaratnya, terus kualitas nggak sesuai gitu, maka dia akan effort marahnya lebih. Beda sama orang yang realistis tadi. Ibaratnya rasional, dia beli rasional karena beli 30.000 nggak bagus, wajar misalnya. Dia cerewet di awal memang biasanya. Cerewet di awal, tapi dia udah mastiin di akhir dia puas dengan itu. Oke. Ini kayak emang butuh treatment khusus ya, training khusus, nanti mungkin bisa kita bahas, bahkan mungkin bisa kita undang pakar-pakar di bidang premium atau eksklusif produk gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut lah ya trainingnya bareng sama Mas Rozi sama kita nih. Oke, tadi Mas Rozi dengan cara ciamik lah kalau minjam bahasa beliau ya, bagaimana struktur dari mulai welcoming sampai akhirnya sales atau closing gitu kan. Ternyata kita nggak buru-buru closing gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Fakri nih dalam dunia evolusi marketing ini mencakup seluruh tahapan evolusi marketing atau gimana ngelihatnya konsepnya? Ya sebenarnya apa yang dilakukan sama Pak Rozi tadi itu sudah masuk ke marketing 3.0. Jadi kalau di 3.0 itu ke human centric. Nah, human centric itu terkait dengan psikologi orang itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi kalau di psikologi apa yang dilakukan sama Pak Rozi itu kita kenal dengan nama mirroring. Jadi kalau di mirroring itu kita ngelihat dia suka apa, kita coba pancing ke sana. Kita coba kulik atau kita lebih dalamin apa yang menjadi kesukaan dia. Maunya dia apa, tertarik di bidang apa gitu. Dan itu tadi yang diterangin kayak ada kalau di marketing walaupun ini bukan marketing ya tadi yang dilakukan ya. Proses selling itu. Proses sellingnya itu hampir sama dengan proses funneling. Kalau funneling kan sebenarnya tahapan ya. Dalam dunia digital marketing itu ya. Itu ada dari proses awareness sampai akhirnya helping atau closing. Dilakukan sama Pak Rozi tadi mulai dari welcoming sampai selling. Nah, itu ada tahapannya. Dan itu sabar aja kita sebagai seorang sales atau yang menjual sesuatu untuk istiqomah menjalani tahapan itu. Jangan keburu-buru loncat. Jangan keburu-buru pengen closing, pengen selling. Nah, kesimpulannya dari apa yang dilakukan Pak Rozi tadi, kalau di dunia sales itu namanya soft selling. Soft selling. Memang nggak boleh nih untuk produk-produk eksklusif gitu yang premium, atau sekarang ada muncul produk supreme gitu ya. Itu nggak boleh hard selling sama sekali. Yang penting 2 hal, larangan. Ini kan yang produk mahal nih kan? Iya, hukumnya haram. Malah. Iya, haram. Yang pertama dilarang ngomong harga. Yang kedua dilarang ngomong di awal produk. Ya. Iya. Dilarang ngomong harga dan dilarang ngomong produk. Itu aja. Jadi di awal bangun dulu pondasi tadi namanya welcoming tadi. Bahkan kita sampai harus tahu si A itu tanggal lahirnya kapan. Ya. Si B kapan? Hari pentingnya kapan? Hari nikahnya kapan? Misalnya sampai sedetail itu. Si B anaknya lagi kuliah di mana? Sampai sedetail itu karena
begitu terbangun hubungan itu, maka dia sebenarnya beli kita nantinya. Beli personality kita. Misalnya nih, kita sekarang jualan rumah, besok jualan emas, orang akan beli. Besok jualan haji, orang akan beli. Karena dia melihat kita. Karena ini sudah banyak dibuktikan. Ya, jadi ada seorang sales yang dia sales mobil BMW, singkat cerita dia pindah ke Mercy, customernya beli Mercy. Pindah lagi ke Hyundai, beli Hyundai. Sekarang dia di Wuling. Beli Wuling juga. Coba. Bayang nggak orang yang memang banyak. Iya. Dari situ kan kebaca bahwasannya dia nggak beli. Nggak beli apa ya, ibaratnya barang yang tadi lebih beli kita. Ya, produk value-nya tetap harus diperhatikan gitu. Betul. Kan. Tapi sebagai seorang sales, misalkan produknya adalah emas, bukan hanya produknya yang emas gitu, tapi dirinya juga punya apa ya, karakter emasnya itu ya. Terus menerapin soft selling. Ini menarik sih karena banyak kita yang udah nggak sabaran gitu kan. Kita memastikan ini produk bagus, ayo beli pak gitu. Itu resikonya apa sih kalau emang harus nggak mau dilakukan gitu? Kan yang penting deal. We make a good deal, happy gitu kan. Terus biasanya orang-orang yang begitu hanya sekali itu aja. Itu bisa jadi dia orang tersesat, bisa jadi dia lagi gabut, atau dia udah pengen, udahlah, ya udah gue beli, biar cepet kabur gitu maksudnya. Dan nggak terbangun hubungan yang jangka panjang. Kalau ada komplain, dia orang terdepan yang paling getol. Nggak usah solusi, pelayan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa ya? Cuma satu kali itu aja. Nggak long term. Ya, karena terpaksa tadi belinya ya. Iya. Nah ini jadi ngomongin bukan hard selling, hurt selling. Hurt selling. Tapi kalau dalam dunia digital gimana sih Mas Fakhri ngelihatnya? Mas Rozi juga boleh ngobrol nih karena kita sekarang mulai memasuki marketing 5.0 bahkan. 5.0 bahkan menuju 6 sih. 6 udah 6. Dari mulai 4 aja kita udah mulai melek digital nih kan. Nah, ini nyambunginnya gimana coba nih? Coba ada ini nggak, ada insight nggak, input nggak buat teman-teman dalam dunia salesmanship nih? Sebenarnya kalau evolusi marketing secara tradisional itu sudah berhenti di 3.0 Ustaz. Oh sebenarnya udah berhenti? Sudah berhenti. Karena di situ udah mencangkup psikologi manusia, tolong menolongnya, value produknya apa. Nah, mengkomunikasikannya itu pakai 4.0. Gitu. Jadi kayak misalnya copywritingnya seperti apa, desainnya kayak gimana. Nah itu yang mendasari desain, video dan lain-lain itu ya 3.0 itu. Dalam bentuk digital di 4.0. Dalam bentuk 4.0 gitu. Digital. Nah, adapun kalau misalnya 5.0 kayak gimana? Nah, ini ngebantu kita nih 5.0. Kalau misalnya kita kenal di biasanya itu ada AI yang paling banyak dipakai itu. AI ya. AI ya. AI itu ada apa itu ChatGPT. Kalau Bing ada Bing Image Creator dan berbagai macam itu tools yang membantu kita untuk bisa kita pakai untuk data, bisa kita pakai untuk caption di sosial media. Bahkan kita bisa minta nama produk kita apa, itu kita bisa nanya ke ChatGPT. Ini Pak Rozi nih. Paling sering ngobrol sama ChatGPT dibandingin manusia biasa. Tapi sorry nih Mas Rozi. Mas Fakhri. ChatGPT atau AI itu kan bahasa-bahasa yang kayak baku banget ya. Gimana cara make itu nerapin untuk akhirnya hard selling, untuk akhirnya humanity touch-nya tuh dapat gitu. Sedangkan itu bahasa-bahasa yang kayak robot banget gitu. Atau jangan-jangan saya yang kurang kudet gitu kan. Memakai ChatGPT atau AI itu agar applied for selling gitu. Itu gimana? Coba nerapin itu. Biasanya ChatGPT pada prinsipnya seperti asisten pribadi. Jadi tinggal kita perintahnya mau apa. Jadi kita minta dia memposisikan dia sebagai apa. Jadi misalnya contoh, saya kemarin itu butuh proposal bisnis. Jadi saya tinggal perintahkan ke dia, saya sekarang mau membuat proposal bisnis, buatkan saya contoh proposal bisnis di bidang A misalnya. Terus dia bikinin tuh proposal bisnisnya itu. Bahkan sampai nama bisnisnya pun dia juga yang bikinin. Slogannya pun dia juga yang bikinin. Semuanya dari AI. Kayak contoh misalnya, buatkan saya saya mau bikin perusahaan. Buatkan saya nama perusahaan dengan awalan misalnya. Contoh ya, dia bikinin banyak. Terus tinggal saya sampaikan di bidangnya apa, dia bikinin tuh. Dari bahasa Inggris, terus saya minta translate di bahasa Indonesia. Terus
bikin yang dua suku kata. Buatkan slogan yang menyerupai itu gitu. Atau bisa juga kita minta bertindaklah kamu sebagai seorang CS. Misalnya ya, kita perintahkan dia, bertindaklah kamu sebagai seorang CS, buatkan skrip tanya jawab orang-orang yang bertanya di dunia bisnis emas misalnya, tanya jawab yang sering ditanyakan oleh orang. Gitu. Nanti dia bikinkan, tapi perintahnya harus jelas berapa saya harus bikinkan ini. Jadi di awal sebutkan buatkan 20, langsung dia bikin 20. Buatkan 10 gitu. Jadi ya tergantung kitanya juga bagaimana berinteraksi di ChatGPT untuk akhirnya keluar AI yang sesuai gitu. Bahkan coding bisa. Bertindaklah sebagai seorang programmer, buatkan saya coding ya dengan rumus untuk sebuah website seperti ini. Nanti dia bikinin dengan angka coding. Dalam bahasa coding misalnya gitu. Itu teman-teman yang mungkin juga konten creator kan nyari ide gimana nggak dapat ya coba aja di AI ternyata bisa humanis kok. Betul. Bahkan saya dengar bisa mengucap terima kasih atau mohon maaf gitu. Kan berarti dia tahu banget kayak aduh kamu nggak dapat yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya gitu dia. Sekeren itu berarti ya. Bikin konten juga kita bisa perintah dia gitu. Misalnya teman-teman yang udah kudet-kudet banget itu yang nggak apa-apa juga sih ya masih ada waktu gitu kan tapi udah terlambat sebenarnya ya. Enggak sebenarnya karena mudah ini mudah sekali. Dan tapi kita udah masuk di 4.0 loh, artinya AI itu udah menjadi suatu yang udah biasa banget. Iya, 5 kalau di AI. Kalau yang disampaikan sama Pak Rozi tadi bahasanya itu namanya prompt. Perintah. Bahkan kalau di luar sana itu sudah ada pekerjaan prompter yang ngebuat prompt. Itu kayak broadcaster TV itu AI juga itu kan? Itu AI juga, itu agak lebih ini lagi. Iya, levelnya agak lebih tinggi lagi. Di beberapa grup ya yang di mentoring Instagram itu teman-teman itu sudah mulai tuh bikin konten itu pakai AI. Desainnya itu desain dinar tuh pakai AI dan bagus-bagus, Pak. Wow. Keren sih. Tinggal kita perintah promptnya, nah itu yang harus kita pelajari. Nah itu yang akan kita ajarkan di bootcamp nanti. Siap, mantap lah itu. Udah belajar bagaimana ini kan tadi, tapi ini udah daging semua nih, ilmu-ilmu bagus banget nih, keren nih. Tadi soal adapting tuh, sebenarnya kan bagaimana ke pola yang tadi Mas Rozi ini kan sebenarnya kalau dalam dunia sales langsung itu kan direct selling ya, lalu one on one gitu kan. Nah, lalu aplikasinya dalam dunia digital berarti mungkin nanti tinggal bagaimana dari leads-nya yang dibangun oleh digital marketing, bangun leads tuh kan, sampai akhirnya bagaimana leads itu jangan langsung ditawarin harga gitu mungkin ya. Jadi CS dong yang berperan untuk apa yang disampaikan Mas Rozi tadi, secara WA, telepon gitu ya. Makanya perlu namanya landing page. Landing page disitulah kita membahas keresahan-keresahan mereka. Welcoming dulu, welcoming tentang kalau di dunia online sekarang kan rata-rata ada namanya list building, ada namanya WA group untuk membangun sebuah database. Dalam proses mereka mau mendapatkan data dari kita, informasi dari kita, itu kan kita berikan dulu yang mereka mau, welcoming tadi. Ya dengan ibaratnya kita edukasi dulu kepada mereka. Itu kan yang mereka mau. Edukasi, mulai mengenal mereka menyimpan kontak kita. Baru kemudian kirim offer begitu. Jadi ada prosesnya bertahap kalau udah online sekarang ya. So ini pengen di-adapting nih gitu Mas Fakhri dari tadi ini ke sekarang di digital 4.5 bahkan 5.0 gitu kan. Sebenarnya kan itu tadi kalau Mas Fakhri bilang yang disampaikan dari mulai welcoming tahapannya sampai ke sales tadi, negosiasi sales itu kan kayak funneling gitu kan. Ada yang dulu pakai konsep AIDA kan, awareness dan seterusnya, awareness terus interest, desire action gitu kan. Itu kan berkembang terus gitu kan. Nah, ini kan yang jadi gap ini bagaimana aplikasinya nih saat kita main dalam dunia online. Nah, tapi dalam dunia offline udah clear. Ini bagi teman-teman yang mungkin terbiasa door to door atau ketemu orang langsung ngobrol, cocok banget nih langsung dipakai begitu kan. Yang penting tadi dilarang hard selling di awal gitu kan, ngomong harga dan sebagainya, apalagi maksa. Udah pokoknya ini barang bagus, ayo percaya sama saya gitu kan. Itu pokoknya dilarang banget yang begitu karena produk kita adalah tergolong premium eksklusif. Nah sekarang aplikasinya nih,
Biar related banget dengan dunia marketing yang menuju ke 5.0. Iya. Bisa di bridging nggak Mas Fakri? Hampir sama aja sebenarnya. Sama aja. Penamaan doang yang penamaan aja. Jadi dari pengalaman saya pribadi waktu ngejual dinar. Jadi saya bikin satu akun tentang dinar KR. Nah, di akun itu saya nggak pernah nyebutin harga sama sekali. Sama sekali saya nggak nyebutin harga. Yang di situ cuma ada edukasi tentang dinar itu apa. Macam-macam dinar yang kita punya apa. Terus dinar itu sejarahnya seperti apa dan bagaimana sih? Terus apa manfaatnya kita punya dinar, itu aja. Terus itu aja. Tiba-tiba Ustaz, jadi nomor telepon saya cantumin tuh. Tiba-tiba ada yang ngontak. Ada yang ngontak nanya. Dan nanyanya itu, Mas, saya mau nanya tentang dinar. Nah, saya jelasin tentang dinar. Sudah ada ini saya siapin kan. Dinar itu ini. Saya kasih hadisnya, saya kasih video Pak Nas yang ngejelasin tentang dinar. Terus habis itu dia nanya tentang harga. Harganya berapa? Saya nggak langsung kasih ini. Saya nggak langsung kasih dibelokin dulu. Saya nanya dulu. Saya coba mirroring dulu. Sekarang mungkin bisnis apa? Udah pernah investasi di mana gitu ya? Kalau saya nanya, apa tuh? Ibu dari mana? Gitu, tahu. Nomor saya dari mana? Saya ajak ke situ dulu. Emang sebelumnya sudah pernah beli emas belum? Nah, saya harus tahu tuh. Secara nggak sadar saya nerapin apa yang diomongin sama Pak Roji tadi. Kayak misalnya emosional atau rasional nih. Ternyata dia belum pernah. Dan dia saya suka dengan desainnya yang ini nih, gambar Mekah nih. Gitu. Akhirnya barulah saya kasih gitu kan, desain. Wah, emosional nih. Saya punya nih yang lain lagi nih. Ingatlah ajaran beliau kan, kasih yang gede langsung. Yang 10 dinar saya kasih. Wow, jebret dikasih kan 10 dinar. Terus habis itu, wah lumayan ya Mas. Gitu. Kasih yang lebih murah dari itu. Tak. Atau kalau bahasa Mas Sosi balikin lagi sebenarnya. Balikin lagi ke ininya. Ke welcoming ya, dikasih balik ke hobinya apalagi. Emang butuh tarik ulurnya, emang proses gitu kan. Harus kayak gitu. Belum tawarin kopi dulu gitu kan. Jadi dia itu langsung transfer Ustaz. Dan saya coba metode ini saya coba sharing ke beberapa WMR yang lain. Ternyata hasilnya lebih dahsyat. Helpingnya 25 juta, 30 juta. Saya helpingnya cuma 1, sekian. Tapi ya Masya Allah seneng aja sih dengan metode yang model kayak gini. Ini seru sih, kayaknya emang mass learning ya. Untuk teman-teman, wabil khusus mungkin teman-teman yang udah tergabung di Sobat Bisnis MR gitu kan, which is kita produk-produk yang memang eksklusif, premium, emas, properti, umur hajinya pun umur haji eksklusif banget ya. Kita nggak jual asal, bukan travel asal gitu kan, tapi jual value dalamnya dan lain sebagainya. Kayaknya emang harus join insya Allah ya. Yang terdekat nih mudah-mudahan di awal tahun ini kita segera buat gitu ya. Last but not least nih, dari dunia salesmanship gitu kan, sekali lagi. Jadi pada prinsipnya kita semua sales, cuma di bidang apa gitu. Ada orang yang jual. Boleh maju dikit suaranya. Halo. Azan sekalian boleh. Jadi pada prinsipnya semua orang di dunia ini sales. Dari dia sebelum menikah, dia kan lagi menjual dirinya bagaimana laku. Biar ada orang mau sama dia. Itu bisa dipakai juga enggak untuk orang yang belum menikah nih? Iya sama orang-orang jomblo gitu ya. Dia kan tinggal jangan hard selling ya. Iya, dia kan menjual dirinya. Lu mau gue syukur enggak mau ya udah gue pengen mau gitu. Menjual dirinya biar ada orang mau pasangan sama dia gitu. Iya. Lihat dulu pasangannya emosional apa rasional. Iya itu penting. Sama, ya? Artinya di belahan manapun semua orang sales DNA-nya. Tinggal bagaimana dia di bidang, ada yang levelnya paling rendah, ada yang level paling tinggi. Orang kan nggak sadar sebenarnya lagi dijualin. Itu yang penting tuh. Iya. Tinggal titik di mana dalam ilmu sales itu kan titik tertingginya adalah ketika orang sebenarnya sedang dijualin, tapi dia nggak sadar bahwasanya kita lagi proses menuju ke sana gitu. Iya. Jadi nggak ada, sales tuh bukan sesuatu yang biasanya di masyarakat itu tabu lah ya. Ya kamu sales ya sesuatu yang kurang menyenangkan, dipicingkan sebelah mata biasanya dunia. Padahal sebenarnya sales ini semua orang juga
pasti seorang sales. Bahkan sampai sekelas owner atau CEO pun sebenarnya masih sales. Iya, bayangkan seorang startup dia kan juga sales, bagaimana investor mau masuk. Itu kan lagi menjual perusahaannya. Itu udah kelas kakap. Berarti. Jadi tinggal kita berada di level mana. Cuma memang kasta tertinggi seorang sales adalah ketika dia bisa mengenalkan sebuah produknya itu tanpa harus dia bercerita tentang produk itu dan harganya. Artinya kan udah tutup mata, orang melihat tanpa harus, ibaratnya gini, orang lihat kita, oh Fahri misalnya, ya udah dia sales BMW misalnya. Jadi kalau besok saya butuh BMW ya ke Fahri, tanpa harus saya nanya lagi Fahri dan lain sebagainya. Gitu. Karena sudah kebangun engagement tadi. Bahkan yang di BMW itu kan ada cerita bagaimana seorang salesnya bisa dikasih mobil BMW oleh salah seorang konsumennya, hanya karena persoalan dia konsisten membangun welcoming dengan semua database customernya. Makanya jangan heran kalau seorang sales dia kunci di balik rahasia repeat order adalah welcoming terus yang berkelanjutan. Gitu. Jadi ibaratnya tidak putus ketika dia beli dari kita. Setelahnya kita masih hari-hari penting kita beri ucapan. Misalnya Lebaran, ada template untuk ucapan Lebaran, ada template untuk misalnya kan bisa kita lihat dia dari bikin WA status, dia lagi ada apa yang lagi dia achieve ya. Intinya tadi memberikan atensi perhatian betul. Sebenarnya sih ilmu magnet Rizky di sini works ya, karena personality kita harus jadi personality yang magnetis gitu kan, yang nyaman di hati orang gitu kan, ya merabat terumbu karang. Tepuk tangan untuk Pak Rozi. Woi. Keren banget. Ini pembicaranya dua rasanya. Enggak nyangka. Iya. Ini di luar Nurul ya. Tapi anyway, untuk Mas Fakhri nih di akhir nih, ini kabar baik nggak sih ya dalam dunia salesmanship bagi orang-orang yang introvert, yang dia nggak biasa gitu kan untuk ketemu orang, apalagi jualan produk gitu kan. Nah, gimana Mas Fakhri dari kacamata digital marketing? Justru ini kesempatan buat orang-orang yang introvert. Oh ya? Karena kan nggak perlu ketemu orang, tinggal pakai sosial media, tinggal ngiklan, tinggal WA, udah langsung tek closing, helping. Jadi nggak perlu ketemu orang, tinggal lewat WA aja. Bahkan beberapa teman WRS BMR itu bisa puluhan bahkan ratusan juta lewat WA doang, Ustaz. Masya Allah. Nggak perlu ketemu. Wow. Nah itu nikmatnya kalau di magnet rezeki sih. Kayak gitu, nyambung. Jadi antara the power of 5.0 sama ilmu magnet rezeki digabung, wah dahsyat tuh. Dahsyat banget. Ketemu jalan keajaiban. Dahsyat. Terima kasih Mas Rozi, Mas Fakhri. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Wow.